box untuk kecambah kelapa sawit yang belum kita buka. Yang sudah dibuka, pengamanannya safety pakai styrofoam, kemudian ada serbuk kayu. Ini disegelnya. Anak tuh itu ulang. Ini proses pembukaan box atau kotak kayu yang digunakan untuk membawa kecambah kelapa sawit. Ya, jadi dibuat safety, aman. Untuk membukanya pun perlu alat ya. Nah, ini kita buka. Di situ ada lapisan styrofoam yang dilapisi oleh plastik. Ya, kita lihat. Kemudian di dalamnya ada serbuk gergaji, yang mana ada kecambah yang ada di dalam plastik juga sudah di packing. Artinya beberapa lapis ya, untuk mengamankan agar kecambah tadi tidak mudah patah ketika terkena benturan. Jadi tetap kita menggunakan digunakan serbuk gergaji, jadi lebih aman ya. Ini ada kotak yang masih tersegel. Ini segel artinya belum dibuka, kan memang penting ya untuk segel ini, karena lumayan harga kecambah ini per bijinya, per butir. Ini ada petunjuk penggunaan ataupun cara penanaman dari kecambah tersebut ya, dapat dilihat. Ada beberapa poin ya, ada 10 poin yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lihat nih ya, proses pengambilannya. Ini ada satu plastik, ini berisi lebih kurang 200 kecambah ya, 200 kecambah. Sedangkan di dalam box ini ada 15 plastik, jadi artinya satu box ini terdiri dari 3000 kecambah. Ini kecambahnya bisa kita lihat. Ini ada data packing ya, date packing maksudnya, tanggal pengemasan ya, ini dapat kita lihat ya. Kemudian ini biji yang sudah dibuka dari plastik. Ini proses pemilihan mana yang baik, yang double tone, yang patah itu kita pisahkan. Ini proses pemilahan ya, pemilihan bibit, seleksi bibit, seleksi kecambah maksudnya. Ini proses perendaman, jadi agar terhindar dari jamur dan lain sebagainya, ini kita lakukan perendaman di dalam cairan atau larutan yang menggunakan larutan ditain. Kan dengan proses direndam seperti ini dia lebih merata. Kalau disemprot kadang ada yang tidak merata ya. Ini setelah dari direndam ditain tadi, dibawa oleh anggota kita untuk dibawa ke pembibitan ya, untuk ditanam kecambahnya tadi ya. Ini dibawa, ini masih proses penyeleksi, diseleksi, dipisahkan ya. Ini yang bagus ada, ini harus bisa dibedakan nih, jadi karyawan harus tahu, jangan sampai salah menanam ya. Ini ada radicula, ada plumula. Ini proses penanaman di dalam pembibitan. Itu ada karyawan yang sedang membawa kecambah yang sudah dilakukan pemilahan dan perendaman di dalam ditain tadi, kemudian didistribusikan ke karyawan kita di dalam
untuk ditanam. Ya, ini ditanam di polybag. Ini proses penanamannya, efektifnya satu kotak ini 4 orang sebenarnya, tapi bisa 2 orang agar lebih teliti. Jadi satu kotak itu berisi 200 polybag ya, untuk mempermudah penghitungan, pengontrolan ya. Jadi satu kotak itu berisi 200 polybag. Nah, ini bibit ya yang sudah direndam tadi, siap ditanam. Ini dicontohkan oleh mandor. Nah, ini proses penanaman. Ini ada yang belum dilubang, ya, perlu dilubang dulu ya. Setelah cukup lubangnya, ini kita coba tanam. Nah, ini bisa kita lihat nih, di sini ada radicula untuk akar dan plumula untuk tunas ya. Kita tanam, jangan ditekan, ditakutkan nanti akarnya bisa patah. Jadi cukup ditaruh, kemudian ditutup dengan tanah sekitarnya, agak dipadatkan sedikit ya. Ini untuk bibitnya, kecambahnya ya, cambah. Oke, kemudian ini ada setelah penanaman diberikan badge atau nomor kotak tadi, nomor box. Ini lokasi yang penanaman kita yang siap ditanam oleh cambah. Atas kita kasih waring ya, agar tidak terkena matahari langsung. Kemudian ada sistem penyiramannya, ini ada cukup banyak sih. Kemarin ini dibuat untuk kapasitas 200.000 bibit yang ditaruh di sini ya. Ini bawah dari polybag diberikan alas berupa plastik ya, agar lebih mudah ini untuk pemindahan nantinya atau pengambilan. Jadi lebih untuk mempermudah pekerjaan juga ya, jadi diberikan alas plastik ya. Mungkin sekian video dari saya untuk penanaman kecambah di polybag, baby bag Renursery ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan, setelah tumbuh 3 bulan kurang lebih, nanti dipindahkan ke nursery, ke polybag ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di share dan di like. Oke, terima kasih.